Segala puji Tuhan. Kita berjumpa kembali saudara, senang sekali boleh uh, menjumpai saudara di dalam Tuhan kita Yesus Kristus yang sangat mengasihi kita anak-anaknya. Haleluya. Isi hati Tuhan yang saya boleh ingin sampaikan saat ini adalah mengenai rencana-rencana yang kita buat dalam hidup ini. Tuhan justru memberikan kita knowledge, pengetahuan, dan juga Tuhan mengingatkan kita supaya kita tidak hanya berjalan dengan knowledge atau pengetahuan, tapi juga dengan hikmat Tuhan dalam melakukan rencana-rencana kita. Ya, dan saya percaya bahwa tidak satu pun dalam hidup ini, terlebih kita sebagai orang-orang percaya yang tidak lepas daripada kita membuat rencana-rencana dalam hidup ini, rancangan-rancangan, ya, untuk hari ini, untuk besok, ya, bahkan boleh saya katakan untuk hal-hal yang harus kita persiapkan. Tapi saat ini saya ingin sampaikan kepada saudara mengenai bagaimana Tuhan menghendaki supaya rencana-rencana yang saudara dan saya buat itu sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Sebab Tuhan sendiri mengingatkan kita bahwa sebab aku ini Tuhan mengetahui ya rencana-rencana atau rancangan-rancangan yang ada padaku mengenai engkau, ya, bukan rancangan atau rencana kecelakaan, tapi rancangan-rancangan, rencana-rencana untuk hari depanmu yang penuh dengan pengharapan. Nah, jadi saudara, jelas sekali bahwa Tuhan mengingatkan kita bahwa Tuhan itu tidak hanya menjadikan dan membentuk hidupmu, dilahirkan dan ada dalam dunia ini, tapi Tuhan menghendaki dan Tuhan mengingatkan kita, saudara dan saya saat ini adalah supaya kita hidup dalam rencana Tuhan, ya, mempercayakan hidup kita kepada rencananya, ya. Tapi bukan artinya Tuhan tidak menghendaki saudara tidak membuat rencana apapun. Saya yakin bahwa justru Tuhan mau supaya kita memiliki satu perspektif tentang hal-hal yang harus kita buat, ya, karena Tuhan itu tertib, Tuhan itu dia memiliki segala sesuatu pekerjaannya itu sempurna, perfect, ya, dan itu juga ingin Tuhan nyatakan melalui hidup saudara. Itulah sebabnya saudara, ya, seringkali kita dalam hidup ini mengalami kegagalan, ya. Tapi saya menemukan ini, perhatikan saudara, penting sekali. Kegagalan rencana manusia itu Tuhan nyatakan supaya rencana Tuhan yang tidak pernah mengalami kegagalan itu atau tidak pernah gagal. Jadi kegagalan rencana kita, seringkali kita mengalami kegagalan itu, ya. Itu Tuhan izinkan, Tuhan nyatakan supaya rencana Tuhan yang tidak pernah gagal dalam hidup kita. Ya, dan ini membuktikan, ya, bahwa rencana manusia itu, rencana kita itu tidak sempurna sebagaimana rencana Tuhan yang sempurna. Dalam Mazmur pasalnya yang ke-94 yang ke-11 berkata, Tuhan mengetahui rancangan-rancangan manusia, sesungguhnya semuanya sia-sia belaka. Nah, kalau kita perhatikan firman Tuhan ini yang dari Mazmur 94 yang ke-11 ini, kalau kita tidak melihat secara cara perspektif daripada pandangan firman Tuhan, ya, kita bisa boleh saya katakan menjadi apatis menghadapi hidup ini, sebab sepertinya setiap apa yang kita mau buat atau rancangan-rancangan atau rencana untuk hidup kita, ya, secara pribadi, keluarga, rumah tangga, apapun itu, rasa-rasanya semua seperti sia-sia belaka. Sebab ayat ini katakan Tuhan mengetahui rancangan-rancangan manusia, sesungguhnya semuanya sia-sia belaka. Saya percaya, saudara, dengar baik. Tuhan mengingatkan kita, ya, ini kunci yang paling penting, bahwa Tuhan menghendaki saudara mulai membuat sebuah rencana, tetapi rencana itu harus sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Itulah sebabnya Tuhan menghendaki supaya kita, di dalam kita membuat rencana-rencana dalam hidup ini, supaya Tuhan
diikutsertakan. Ingat baik saudaraku, rencana-rencana manusia, rencana-rencana kita itu tidak sempurna. Ya, dan banyak kali rancangan-rancangan yang kita mau lakukan itu ya seringkali justru tidak mengenai sasaran. Nah, saudara, Tuhan menghendaki supaya saudara mengalami kesuksesan itu, mengalami sukacita, mengalami kebahagiaan itu, mengalami apa yang kau rancangkan itu, engkau bisa capai, engkau bisa terima, dan tidak hanya terima, engkau bisa nikmati. Ya, jadi bagaimana kita bisa mengalami, ya, bagaimana kita bisa membuat rencana dalam hidup kita agar itu sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Nah, saudara, ini penting sekali. Jadi, bukan artinya Tuhan tidak menghendaki saudara tidak berbuat apa-apa. Saya percaya setiap manusia, terlebih kita sebagai orang percaya, Tuhan mau supaya kita membuat rencana. Tetapi Tuhan menghendaki supaya rencana kita, ya, itu sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Sebab rencana kita tidak sempurna, saudara. Rencana kita seringkali tidak mengenai sasaran. Rencana kita sering sekali itu ditumpangi oleh ambisi, oleh pikiran-pikiran yang sering kali tidak sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Rencana-rencana yang kita buat seringkali hanya untuk aku, hanya untuk saya. Saya percaya salah satu buah-buah daripada tanda-tanda daripada rencana Tuhan itu adalah apa yang kita rancangan itu tidak hanya menjadi berkat buat kita, tapi juga bagi berkat buat orang lain. Ya, kita diberkati untuk menjadi berkat. Ya, jadi yang saya lihat bahwa jangan bertentangan. Setiap saudara membuat rencana dalam hidupmu, jangan bertentangan dengan firman-Nya. Buatlah rencana yang sesuai dengan firman-Nya, sehingga saat kita membuat rencana itu, kita juga sedang apa? Melakukan firman-Nya. Ya, di mana saudara tahu saudara melakukan firman Tuhan? Ketika saudara membuat rencana dan rencana itu saudara tahu tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Ya, seperti contoh, saudara memiliki satu rancangan apa yang dikatakan di dalam Yeremia pasal 32 ya ayat ke-23 ya bagian B. Itu luar biasa saudara, bagus sekali. Itu dikatakan seperti ini. Mereka tidak melakukan, perhatikan, mereka tidak melakukan segala apa yang kuperintahkan kepada mereka untuk dilakukan. Jadi jelas sekali, Tuhan mempunyai satu kehendak, satu rencana, satu tujuan, satu rancangan dalam hidup saudara. Dan itu sudah pasti ketika saudara membuat rencana itu, Tuhan mau apa yang Dia perintahkan, apa yang Dia mau, itu ada dalam rencana itu. Ya, dan itu kita tahu firman-Nya. Jadi ketika engkau melakukan firman Tuhan, itu sama dengan engkau memasukkan firman Tuhan. Engkau mengsinkronize, ya, engkau mencampur. Boleh saya katakan, engkau mengaduk menjadi satu. Engkau mempersatukan apa yang ada dalam hatimu dengan firman Tuhan. Dan saya percaya firman itu akan mengarahkan engkau. Ya, ingat, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Jelas sekali ketika rencana-rencana yang kau sudah siapkan dalam hidupmu, apa saja, ya, itu ketika firman Tuhan ada di sana, ketika apa yang kau siapkan atau engkau lakukan itu tidak bertentangan dengan firman Tuhan, seperti yang dikatakan oleh dalam Yeremia pasal 32 ayat yang ke-23 itu, mereka tidak melakukan segala apa, perhatikan, yang kuperintahkan kepada mereka untuk dilakukan. Sebab itu engkau ya melimpahkan kepada mereka segala malapetaka itu. Jadi saudara ingat baik, ingat ketika Tuhan mempunyai rancangan untuk Lot, ya, kita tahu Tuhan sudah memberikan instruksi yang jelas. Tinggalkan kota ini sebab sebentar lagi kota ini, Sodom dan Gomora, aku akan tunggang balikan, aku akan hancurkan. Sebab penduduk kota ini, rakyat atau bangsa yang tinggal di tempat ini adalah orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, orang-orang yang tidak menyukai firman Tuhan, orang-orang yang membenci
Tuhan, orang-orang yang tidak mau berjalan dengan apa yang aku mau, yang aku perintahkan untuk kebaikan mereka. Mereka menolak aku. Itulah sebabnya Tuhan menyatakan rencananya, penyelamatan itu untuk Lot, istri dan kedua anak wanitanya. Dan Tuhan mengirim malaikatnya dan jelas sekali ya bahwa mereka supaya diperintahkan meninggalkan kota itu. Dan ada satu syarat ya, pada saat engkau berjalan meninggalkan kota itu, jangan ada di antaramu yang menoleh ke belakang. Dan kita bisa melihat bahwa itu merupakan sebuah perintah. Bukan soal kita tidak boleh melihat ke belakang. Itu artinya bahwa mereka harus melakukan firman itu. Firman Tuhan tidak bisa ditawar-tawar. Rencana Tuhan dalam hidup kita jelas untuk menyelamatkan kita. Jadi ketika engkau menerima firman Tuhan di dalam hidupmu, ya, engkau tidak bisa lagi boleh saya katakan menimbang-nimbang. Firman itu tidak perlu kita timbang lagi. Firman itu tidak perlu kita lihat untung dan ruginya. Saudaraku, yang Tuhan minta kepadamu bukan untuk menimbang-nimbang firman Tuhan, untuk tidak melihat untung dan ruginya. Tuhan minta kepadamu untuk melakukan firman-Nya. Itulah rencana dalam hidupmu. Hal yang sama, ketika engkau berjalan dalam rencana firman Tuhan, engkau akan melihat segala malapetaka, segala jerat iblis, segala rancang-rancang iblis itu semua satu persatu akan dipatahkan dan engkau akan terhindar dari sana. Dan kita bisa melihat, ya, tadi saya sudah katakan, istri Lot bukan soal dia menoleh ke belakang. Dalam bahasa aslinya, dia melangkah kembali. Dia tidak hanya menoleh ke belakang, dia melangkah kembali, mengarah. Atau artinya dia meninggalkan Lot, suami dan kedua anaknya, dan dia berlari kembali ke arah kota itu. Dan kita tahu kota itu sedang dihukum oleh Tuhan. Berbagai macam belerang panas dan hal-hal yang luar biasa, api dari langit menghanguskan kota itu, menjungkir balik kota itu. Itulah sebabnya istri Lot kena akan malapetaka itu dan dia menjadi tiang garam. Saudara perhatikan dengan baik. Dalam hidup ini, saudara tidak diminta oleh Tuhan untuk menimbang-nimbang perintah firman Tuhan. Firman Tuhan itu sudah teruji. Firman Tuhan itu sudah sempurna. Yang Tuhan minta adalah ketika engkau mau berjalan bersamaku, ketika engkau mau melakukan firman-Ku, itu sama dengan engkau akan melihat ketika rencana-rencana, rancangan-rancangan dalam hidupmu, engkau akan nikmati, engkau akan berhasil, engkau akan menerima dengan penuh ucapan syukur dalam damai sejahtera. Itulah sebabnya, saudara, dalam merencanakan segala sesuatu dalam hidupmu, berdoa, minta sama Tuhan supaya Tuhan menuntun engkau dengan kuasa Roh Allah, menuntun engkau dengan Roh Kudus yang selalu mengingatkan engkau untuk menjauhkan engkau dari segala malapetaka. Perhatikan dalam Mazmur pasal 94 ayat yang ke-9. Alkitab menulis, dia yang menanamkan telinga, masakan tidak mendengar. Perhatikan saudaraku, dia yang menanamkan telinga, masakan tidak mendengar. Dia yang membentuk mata, masakan tidak memandang. Jadi ketika engkau berdoa kepada Tuhan, siapa yang menanamkan telinga? Berarti Tuhan itu punya telinga. Ya, masakan dia tidak mendengar. Apa tujuan Tuhan menanam telinga atau membentuk telinga? Ya, di kepala kita, kita memiliki telinga. Karena Tuhan memiliki telinga. Fungsi telinga adalah untuk mendengar. Berarti ketika engkau berdoa, engkau berseru kepada Tuhan supaya rencana-rencana yang engkau buat itu sesuai dengan apa yang engkau mau, Tuhan pasti mendengar. Dan Tuhan membukakan jalan-jalannya. Karena Alkitab dia menuliskan, dia yang membentuk mata, masakan tidak memandang. Ketika engkau menyampaikan rancangan-rancanganmu, ya, tujuan-tujuan hidupmu kepada Tuhan, Tuhan akan menuntun engkau. Dia akan membuka jalan-jalan yang tidak pernah engkau bayangkan. Alkitab menulis juga dengan jelas apa yang tidak pernah dilihat, apa yang tidak pernah didengar, apa yang tidak pernah timbul di hati manusia, itu yang Tuhan berikan bagi mereka yang mengasihi Tuhan.
Amin saudara. Jadi saya mau supaya kita mengerti bahwa Tuhan itu mengetahui. Dalam Mazmur pasal 94 ayat ke-11, Tuhan itu sendiri mengetahui rancangan-rancangan manusia. Dan sesungguhnya semuanya itu sia-sia belaka. Jadi jelas bahwa seringkali rancangan kita, bila kita tidak mengikut sertakan Tuhan, bila kita tidak minta pimpinan Tuhan, bila kita tidak berdoa, bila kita tidak meminta Roh Kudus menuntun kita, ini akan membuktikan bahwa kita akan mengalami banyak masalah, banyak problem. Boleh saya katakan di Alkitab dikatakan malapetaka. Itulah sebabnya Tuhan itu mengasihi saudara. Dia ingin membuktikan buat saudara bahwa Tuhan itu mengasihi engkau. Itulah sebabnya supaya setiap rencana-rencana yang engkau buat dalam hidupmu, engkau libatkan Tuhan. Supaya kita terlepas daripada rencana-rencana si jahat yang hendak mencelakakan hidup kita. Ini juga membuktikan bahwa tanpa menyertakan Tuhan dalam rencana-rencana yang kita buat dalam hidup kita, maka kita akan mengalami apa? Kesia-siaan. Saudaraku, ingat saudaraku, ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan, ketika Tuhan bersama-sama kita menuntun kita, tadi sudah dikatakan dia mendengar isi hati kita karena dia memiliki telinga. Dia membuka jalan-jalan kita karena Tuhan memperlihatkan ini jalan-jalannya. Karena Tuhan itu punya mata, dia melihat jalan-jalan kehidupan kita. Itulah sebabnya saudaraku, dalam Yeremia pasal 32 ayat yang ke-19, besar dalam rancanganmu dan agung dalam perbuatanmu. Matamu terbuka terhadap, perhatikan, segala tingkah laku anak-anak manusia, dengan mengganjar setiap orang sesuai dengan tingkah lakunya dan sesuai dengan buah perbuatannya. Saudaraku, apa saja yang kita lakukan, apa saja rencana kita, apa saja yang mau kita buat dalam rancangan-rancangan kita, kalau kita mengikutsertakan Tuhan, pasti rencana kita akan menikmati hasilnya. Apa itu? Perbuatan-perbuatan baik. Apa itu buah-buah yang baik? Apa itu berkat-berkat Tuhan yang luar biasa? Tetapi ketika rencana-rencana kita, rancangan-rancangan kita tidak mengikutsertakan Tuhan, tidak bersama-sama dengan Tuhan, atau boleh saya katakan tadi saya sudah singgung, bertentangan dengan firman Tuhan, kita pun juga akan menuai hasilnya. Alkitab sudah menulis bahwa engkau akan mengganjar setiap orang sesuai dengan tingkah lakunya dan sesuai dengan buah perbuatannya. Artinya, apa yang kita rencanakan, apa yang kita mau tabur, itulah yang akan kita tuai. Ketika engkau merencanakan yang baik, engkau akan menuai hal-hal yang baik. Ketika engkau merencanakan yang jahat, maka engkau akan menuai hasil daripada kejahatan itu. Saudaraku, ingat baik-baik. Tuhan itu sangat mengasihi engkau. Tuhan itu mempunyai rancangan akan setiap kehidupan setiap manusia, terlebih anak-anaknya yang mengasihi dia, yang telah ditebus oleh darahnya. Saudaraku, ingat baik-baik. Jangan sekali-sekali kita mengganggu, kita mengusik orang-orang yang sudah di dalam Tuhan, yang percaya kepada Tuhan, karena mereka adalah tebusannya, termasuk saudara dan saya. Karena Tuhan Bapa kita, dia mempunyai rencana-rencana yang ajaib untuk setiap anak-anaknya di atas muka bumi ini. Itulah sebabnya seringkali saudara mengalami kegagalan. Kenapa? Karena kegagalan di dalam kita membuat rencana kita. Kegagalan manusia membuktikan apa? Tadi saya sudah singgung tema daripada renungan ini. Membuktikan rencana Tuhan tidak pernah gagal. Itulah sebabnya ketika engkau mengalami kegagalan itu Tuhan izinkan. Karena Tuhan ingin buktikan, selama engkau tidak mengikutsertakan aku, selama aku tidak masuk di dalam agenda rencanganmu,
Ingat baik, engkau akan mengalami kegagalan. Dan aku izinkan itu karena aku mengasihi engkau, supaya engkau bisa mengalami rencanaku, kata Tuhan. Sebab rencanaku adalah rencana yang tidak pernah gagal. Karena Tuhan menghendaki, saudaraku, kita berjalan dalam rencananya, mempercayainya dalam setiap kita merencanakan segala sesuatu dalam hidup kita. Itulah sebabnya dalam Mazmur pasal yang ke-33 ayat yang ke-10, oh haleluya, dia bilang begini saudara, baik, perhatikan. Tuhan menggagalkan rencana bangsa-bangsa. Bangsa saja, satu bangsa, dan bahkan dikatakan bangsa-bangsa, di mana mereka merencanakan, ini lebih daripada satu orang, ya, berbicara bangsa saudaraku, ribuan atau mungkin sebuah government, pemerintahan. Ketika pemerintah itu, ketika bangsa itu tidak mengikut sertakan Tuhan, Tuhan katakan akan dia gagalkan. Bahkan dikatakan ia meniadakan rancangan suku-suku bangsa. Jadi jelas sekali rencana Tuhan itu baik, saudaraku. Kenapa dia gagalkan rencana kita? Karena rencana kita tidak baik. Rencana kita tidak sempurna. Rencana kita itu menuju malapetaka. Makanya dia gagalkan. Dia cut karena dia mengasihi saudara. Dan saya melihat ternyata ketika kita tidak mengalami apa yang kita rancangan itu, ketika kita mengambil waktu, kita merenungkan, itu menunjukkan karena Tuhan mengasihi saudara. Dia tidak mau saudara tertimpa malapetaka. Karena Tuhan tahu, Tuhan memiliki mata, Tuhan memiliki telinga. Dia dengar, dia melihat bahwa jalan-jalan yang kau rancangan itulah rancangan-rancangan yang tidak baik. Ya, jadi apapun yang Tuhan sudah rancangkan di dalam hidup kita, ya, itu membuktikan bahwa rencana Tuhan itu baik. Amin, saudaraku. Itu membuktikan bahwa rencananya hanya untuk kita yang menjadikan Tuhan itu sebagai kawan sekerja, yang menjadikan Tuhan itu sebagai guru kita sebagai muridnya yang ingin belajar daripada dia, yang menjadikan Tuhan itu sebagai sahabat kita, yang menjadikan Tuhan itu sebagai juru selamat kita, dan terlebih dia adalah Bapa kita. Ya, tidak mungkin seorang bapa akan mencelakakan anaknya, saudaraku. Itulah sebabnya dia adalah bapamu. Ya, dia mau supaya dalam engkau berjalan bersama dia, rencana-rencana yang dia siapkan dalam hidupmu. Sebab rencananya itu tidak hanya memberkati engkau, supaya hidupmu itu menjadi berkat. Alkitab menulis bahwa berkat untuk apa? Firman Tuhan katakan, rencana Tuhan itu tetap selama-lamanya. Rancangannya apa? Untuk turun-temurun. Saudaraku, tidak hanya engkau yang menerima rancangan-rancangan Tuhan itu, berkat-berkat Tuhan itu, tapi juga keturunanmu. Sampai ke berapa generasi Tuhan memberkati engkau, tidak hanya untuk engkau, tapi juga sampai keturunanmu. Sampai kepada cucu cicitmu, dan bahkan dikatakan juga untuk orang lain. Kita diberkati supaya kita menjadi berkat bagi orang lain. Itulah sebabnya rencana Tuhan itu adalah untuk menjadikan engkau berkat. Perhatikan saudaraku, seperti Tuhan memberkati Abraham. Iya, seperti Tuhan memberkati Ishak, Yakub, ya, mereka itu tidak hanya diberkati, ya, kaya raya, tapi mereka itu menjadi berkat bagi bangsa-bangsa, bagi muka bumi ini. Itulah rancangan Tuhan buat engkau. Amin, saudaraku. Dan dia adalah Tuhan yang sama yang sudah memberkati Abraham, Ishak, dan Yakub. Dia adalah Tuhan yang sama hari ini berbicara buat kita. Amin, saudaraku. Dan biarlah firman ini menjadi renungan buat saudara dan saya. Dan saya tutup dalam Mazmur pasal 33 ayat yang ke-12. Berbahagialah bangsa, haleluya, yang Allahnya ialah Tuhan. Suku bangsa yang dipilihnya menjadi miliknya sendiri. Berbahagialah bangsa, berbahagialah saudara, bila engkau menjadikan Tuhan sebagai penuntun, menjadi guideline yang akan membawa engkau berhasil di dalam engkau melakukan setiap rencana-rencana dalam hidupmu. Tuhan memberkati. Sampai jumpa lagi. God bless you all. Bye-bye now.